Endless talk, ngobrol tak berujung sepuasnya. Oke, Sobat Cendekia semuanya, dimanapun Anda berada. Kali ini kita ada tamu yang namanya Mas Koko. Nah, nama lengkapnya siapa kalau saya lupa ini? Ya, Rohmat Haji malam. Handoko, SPD. Ya, Ya, Rahmat Toko, panggilannya Koko. ya. Dia adalah head of apa tadi? Head of R&D Division di Setiawan Spuring, Jogja. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang kemudi rem dan suspensi, Sobat Cendekia semua. Oke, Mas Koko apa kabar? Baik, Mas Rinasa, ini sudah cukup malam tapi masih semangat nih untuk ketemu Wah, jenengan. oke. Ya, mungkin bisa Ya, diceritakan dulu background-nya kali ya, kalau boleh singkat saja sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang kemudi rem dan suspensi. background pekerjaan ini ya. Ya, mungkin kuliah, kemudian lulus tuh pernah punya Oh, pengalaman kemana gitu, dan akhirnya sekarang di mana ya kerjanya. oke. Kuliah sama sama Mas Rinasa sama sih. UNY Otomotif S1 2009. Cuman saya stagnan, Mas Rinasa lanjut S2. Wah, bisa gitu sama Saya aja. saya memilih untuk ke industri. Ya. Industri itu waktu itu 2013 akhir saya join dengan Honda Prospect Motor sampai 2016 akhir. Kemudian 2017 join di CV Karya Hidup Sentosa, Quick Hmm, ya, Quick Traktor yang hmm, Kulon Progo. Kemudian hmm, 2018 sampai dengan hari ini saya di Setiawan Spuring, hmm, Jogja, di hmm. bengkel umum. Posisi saat ini di R&D Head. Gitu. Ya, ya. Berarti yang paling lama di Setiawan Spuring ini ya, Mas Koko Iya, ya. justru ini balik kandang nih, balik Jogja. Oh ya, dulu lama kuliah di Jogja juga ya. Oke, kita Ya, sekarang menuju ke topiknya ya, Mas Koko ya. Yang pertama itu tadi kan topiknya kaitannya dengan kemudi rem dan suspensi. Yang pertama tuh kemudi dulu. Nah, mungkin bisa dijelaskan tuh kemudi pada kendaraan, khususnya mobil itu apa saja sih tipenya atau macam-macamnya itu? oke. Kemudi ya di dalam mobil atau di kendaraan roda 4 itu secara basic ada dua. Jadi yang itu perkembangannya sangat slow sekali di dunia otomotif ya untuk sistem Hmm. kemudi karena basicnya ya cuma itu satu, rack and pinion model yang sangat sederhana sekali. Yang kedua, reciprocating ball atau yang sering orang awam itu menyebutnya worm steer. Hmm. Hmm. Nah, jadi cuma dua ya, dua itu aja sih di mobil yang ada di pasaran di Indonesia kebanyakan. Hmm. Itu Itu secara komponen dasarnya ya. Mungkin pengembangannya ya. lebih banyak lagi kaitannya untuk supaya lebih ringan lagi pengemudiannya dan lebih Betul. bisa apa Kalau ya, nyaman, dan pengembaliannya itu bisa lebih mulus ya. ya, jadi itu sudah masuk ke apa ya pengembangan teknologinya. Jadi ASIS ya mulai diberikan untuk kemudi konvensional di mana dulu ya power steering ya, bukan power Hmm. steering. Hmm. Power Tapi steering sekarang makan sudah nanti. sekarang sudah mulai dulu ya, dulu sudah hidrolik, terus ada apa namanya? Ada orang yang menyampaikan itu hybrid. Jadi ada Hmm. hidroliknya, ada motornya, ada Hmm. yang sudah full Full motor, full elektrik ya. listrik. Ya, bahkan sekarang ada pengembangan yang kayak apa? Ada untuk fitur keselamatannya, untuk safety-nya. Salah satunya Hmm. steering angle sensor. Kemudian kalau di Honda itu ada namanya LCAS. Jadi dia bisa intinya untuk apa ya? Untuk keamanan sih. Hmm. Hmm. Terus dikembangin lagi untuk bisa auto parking sendiri, bisa ditandem dengan beberapa fungsional lain, throttle by wire, terus apa dia bisa Hmm. parkir sendiri sampai
mobil itu berhenti. Jadi itu pengembangan aja sih. Tapi basicnya kemudi cuma ada 2 itu tadi. Oke, Gitu. itu untuk yang kemudi ya. Sekarang kita menuju ke suspensi. Nah, suspensi ini mungkin dijelasin dulu teman-teman yang awam belum tahu ini suspensi itu apa sih maksudnya. Kalau kemudi kan mungkin lebih orang awam lebih mudah yang memahami. Suspensi Ya, apa, kemudian tipe-tipenya Mas Roko apa aja. oke. Suspensi itu sebenarnya sistem ya, sistem yang ada di kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Cuma di sini kita akan bahas mengenai mobil. Jadi dia berfungsi sebagai peredam guncangan ya. Jadi suspensi itu tidak hanya shock breaker, tetapi banyak komponen lain yang mensupport untuk kesinambungan sehingga menjadi sistem suspensi. Ada shock breaker, ada lower arm, ada upper arm, ada knuckle gitu kan, ada bushing, lower arm, ada bushing upper arm. Nah, ada banyak komponen, tapi secara garis besar suspensi ada beberapa, ada rigid axle gitu ya. Ya jadi kayak tipe gardan, kemudian tipe axle yang truk yang untuk yang depan tanpa diferensial, kemudian ada yang independen. Independen itu ada beberapa, ada McPherson itu sekarang banyak diminati karena simple, biaya cost produksinya juga kecil dan durability-nya bagus. Terus ada juga yang double wishbone. Jadi double wishbone cukup oke untuk beberapa mobil yang memang didesain mobil besar ya. Terus ada lagi yang kebanyakan sekarang itu belakang dikasih semi independent, jadi pakai axle beam. Jadi bentuknya kayak huruf H. Ya. Nah, Jadi dia kayak semi rigid, tapi dia ketika ngayun bisa sendiri-sendiri karena di tengahnya ada kayak torsi yang dipuntir gitu. Jadi kalau misalkan ada jalan yang berbatuan dia bisa yang satu keangkat yang satu tidak gitu ya. Iya, tapi ada travelnya kecil, Oh, ada travelnya batas kecil. travelnya kecil. Jadi Oke. nggak bisa leluasa kayak Karena independen semi full ya, ya. gitu. Ada yang ngomong semi independen gitu. Oke, Itu itu tadi. jauh lebih lebih ringkas, jauh lebih murah, jauh lebih awet, maintenance free lah gitu. Oh, iya. Ya. Tapi kalau mobil-mobil keluaran yang baru itu kira-kira semuanya sudah mengarah ke independen atau masih banyak yang rigid? Untuk mobil yang sekarang-sekarang ini ya 2000, katakanlah 2010 ke atas, untuk city car, medium car itu kebanyakan memang yang depan sudah independen, kebanyakan McPherson, dan Oh, yang belakang itu semi independen karena biaya murah, kecuali untuk mobil-mobil yang memang kelasnya masih di medium up. Jadi kayak Honda CR-V itu belakang tetap memberikan fitur independen full full. gitu. Kalau Berarti XR-V McPherson ya depan belakang kalau yang full tadi. ya Kalau yang double wisdom, gitu. double apa tadi? Double wisdom. Double wishbone, Oh, double double wisdom. wishbone. Sorry, salah nyebut. Uh, Double wisdom tadi itu Kerangka ikan. berarti kerangka ikan. Berarti Mm-mm. itu untuk yang kendaraan tipe-tipe besar ya. Tidak diaplikasikan yang kendaraan tipe kecil. Biasanya dia diaplikasikan untuk yang kayak Fortuner, kayak Pajero, kemudian Blazer, dan Oh, memang beberapa untuk mobil-mobil niaga seperti L300 dari dulu sampai sekarang masih setia dengan double wishbone, kemudian Isuzu Traga yang baru itu juga sama. Nah, ada yang cukup unik untuk high S. Jadi high S dulu yang tahun 80-an itu double wishbone, yang tahun 2013 masih double wishbone, yang sekarang high S yang premium yang seperti Alphard itu justru sudah ditinggal. Dia pakai McPherson. hmm. Gitu. Nah, oke. Tadi sudah kemudi, kemudian suspensi. Nah, kemudian kita ke rem ini. Nah, tipe-tipe pengereman ini ada nggak di mobil itu perbedaannya?
Maksudnya ada macamnya ini, tipe dan yang lainnya gitu. Kalau sistem rem itu sebenarnya sangat-sangat basic ya. Kayak ini hampir Hmm. mirip kayak tipe kemudi nih. Hmm. Untuk upgrade-nya sangat sangat lama sekali. Jadi Hmm. ya kita tahu ada tromol sama cakram. Hmm. Ya sudah, hanya itu. Cuman dalam perkembangan teknologinya disematkan ABS. Sebenarnya ABS itu juga sudah Safety ya. Untuk ya itu untuk biasanya safety aja faktor-faktor sih. safety semua ya, termasuk yang kemudi. Faktor-faktor safety semua. Termasuk ada BA, brake assist, ada APD, electronic brake distribution untuk mengontrol bias yang kanan maupun yang kiri. Itu sebenarnya apa namanya pengembangan aja. Tapi basicnya sama sih. Terus pengembangan yang dan itu sebenarnya sudah teknologi lama, cuman mungkin masuk Indonesia baru baru belum lama ini 2000-an awal ya, 2000-an awal mulai diperkenalkan untuk beberapa mobil. Nah, ada perkembangan lain yaitu kayak hill assist. Hill assist itu banyak ibu-ibu ya, ibu-ibu itu kalau ditanjakan itu kalau mau jalan harus mundur dulu. Nah, itu dia bisa menahan piston untuk tetap tetap ngerem. Jadi kita sebagai pengendara itu dikasih waktu dari mencet rem ke gas itu diberikan Oh, ada jeda waktu delay. untuk tidak Ya. ada delay sekitar 2 detik, 1,8 detik lah. Biasanya yang Itu jarang gunakan rem parking untuk posisi seperti tadi ya, menanjak ya. Jadi biasanya hanya bisa. direm biasa, kemudian dilepas dia akan mundur dulu. Kalau Betul, kalau orang betul. yang cenderung pakai rem parking kan biasanya direm parking, kemudian digas pelan-pelan sambil Digas dilepas. pelan-pelan. Betul. Nah, Hmm. itu juga jangan salah itu bikin SIM A ada tesnya itu. Oh gitu. Jadi nggak boleh mundur lebih dari berapa senti gitu. Tapi kalau Nah, mobilnya itu sudah dilengkapi tadi itu teknologi baru itu wah ya, itu pasti berarti lulus aman. itu. Nah, iya. Nyaman sekali, memang nyaman sekali. Kalau di Honda ada hill assist, ada apa namanya brake hold. Jadi brake hold itu sebenarnya apa ya tambahan fitur ketika kita di kemacetan tinggal gas direm nggak perlu ditekan terus untuk menahan mobil biar nggak jalan. Jadi Hmm. dilepas dia akan ngerem Hmm. terus. Nah, ketika rilis ya hanya di Hmm. gas. Kalau untuk yang matic, kalau yang manual dengan lepas kopling sedikit itu sudah melepas sendiri. Itu brake hold. Jadi lebih nyaman sebenarnya. Cuman kalau secara fungsional desain desain awalnya ya sama. Ada master rem, ada booster, kemudian rem apa namanya depan sama belakang. Ya sama sih. Iya ya. Jadi sebenarnya teknologi otomotif itu yang lebih dikembangkan itu secara elektrikalnya. Betul, Kalau komponen dasarnya electrical komponen perkembangannya sangat dasarnya lama sangat perkembangannya. lambat sekali. Hmm. Nah, Ya, ya. Berarti kita di otomotif ini yang berkecimpung di otomotif harus belajar elektrikal secara intens lagi ya biar nggak ketinggalan. iya, karena bahkan sekarang kan kemarin Mas Rinasa sama Mas Dwi kan juga bahas mengenai EV itu. Iya Mobil iya sudah betul. full, iya sudah full listrik kan. Listrik, Jadi mobil listrik. saya jadi inget ini Mas Rinasa. Jadi waktu Hmm. kecil saya pengen apa tuh mainan remote control itu kalau yang baterai itu malah murah, tapi kalau yang engine yang Mahal, pakai bahan bakar itu malah mahal. mahal. Sekarang Oh, kebalik, sekarang kebalik betul. Tapi suatu kebalik saat akan mobil. kebalik lagi nggak ya? Nanti yang listrik jadi murah, yang engine malah jadi mahal. Suatu saat ke depan ya, maksudnya jangka panjang. Mungkin nggak itu? Mungkin mungkin karena ini ya antik ya, udah jadi barang Oh klasik ya. gitu ya. Ya. Ya mungkin nanti kapan-kapan dengan Mas Koko juga bicara tentang tren isu-isu terbaru ya tentang otomotif. Sepertinya Mas Koko tuh banyak juga pengetahuannya, nggak cuma hanya di spuring, kemudi rem dan suspensi ya toh. Nah nanti bisa Wah, yang lainnya. boleh, boleh, Boleh. boleh, boleh. Soalnya kan pernah di Style. HPM juga, kalau HPM kan ilmunya juga banyak, ya kan? Iya, memang Honda itu menurut saya untuk kontrol elektrik atau hal-hal elektriknya memang lebih lebih maju sih untuk Hmm. Jepang ya.
untuk pasar Jepang ya. Kalau kita ngomongin Jerman atau Prancis, ya masih di bawahnya lah teknologinya. Gitu. Iya ya. Tadi beberapa perkembangan sudah dijelaskan sedikit sih sebenarnya di kaitannya di kemudi, suspensi dan rem tadi. Mungkin ada lagi kira-kira yang mungkin perkembangannya itu lebih terkini, kemudian yang lebih tren, update, dan lebih menarik disampaikan kepada pemirsa Sobat Cendekia semuanya nih. Kaitannya dengan Jadi kemudi, suspensi, dan rem. sebenarnya ini Mas, kita juga mulai kelimpungan ya, dalam artian kita itu sebagai teknisi spuring ya, atau bengkel spuring. Karena gini, dengan adanya updatean teknologi dari pembuat mobil, dari ATPM, itu di spuring kita juga pernah waktu itu 2018 dibikin pusing sama Wuling. Terus terang ini sebut merek nih. Ya, apa-apa. Kenapa? Karena Wuling waktu itu Convero itu tuh dari dealer keluar, dari konsumen baru 300-an kilo, itu tuh langsung mobilnya itu gini Mas, ketika dilepas setir ya, tangan kita lepas tangan gitu ya, mobil tuh langsung narik ke kiri gitu. Jadi mobil nggak bisa lurus, nggak bisa stabil gitu, nggak. Nah waktu itu kita memang coba lakukan spuring, cuman memang tidak ada masalah di sudut-sudut mobilnya. Nah, saya waktu itu pernah ada case yang sama, tapi itu Honda HR-V di Medan. Itu tuh terkait dengan kalibrasi di unit electronic power steeringnya, namanya angle sensornya itu. Nah, di 2018 kita belum mengenal, maksudnya Setiawan Spuring belum mengenal itu. Akhirnya kita request untuk pengadaan, dan akhirnya kita belajar di situ. Akhirnya close. Oh, ternyata sekarang itu Spuring nggak cuman pegang kunci. Setel tuh camber caster gitu, nggak masalah itu doang, tapi sudah ada parameter lain, yaitu parameter elektrik sensor yang harus kita adjust menyesuaikan kondisi mobil yang ada. Itu cukup seru, cukup bikin pusing waktu itu 2018, tapi alhamdulillah kita bisa solve dan sampai sekarang bisa melayani konsumen dengan cukup baik untuk hal-hal itu. Berarti case yang tadi itu trouble-nya sebenarnya dari kelistrikannya, bukan dari setelan spuringnya. Iya, dari penyimpanan kalibrasinya di sistem kontrol unitnya EPS. Berarti Nah, itu biasanya harus dikalibrasi ya, atau gimana? Iya, harus dikalibrasi. Cuman kalibrasinya itu harus di atas mesin spuring, dalam artian kita harus spuring, kalibrasi. Gitu. Jadi kalau hanya kalibrasi aja, itu nanti pasti belum solving. Menyisakan keluhan yang lain, misalkan setirnya menjadi miring. Gitu. Nah, itu sebenarnya SAS itu masuk ke Indonesia itu lewat mobil-mobil CBU atau completely build up. Jadi untuk pasar luar negeri, sekali lagi, itu biasanya mobil yang datang ke sini itu tanpa downgrade. Jadi kualitasnya, safety-nya itu sesuai dengan standar negara lain. Nah, tetapi kalau masuk ke Indonesia dan dirakit di Indonesia, fitur itu kadang-kadang dicopot. Gitu. Biar nggak ganggu ya, EPS itu tadi? Bukan nggak ganggu Mas, untuk fitur itu dicopot untuk mengurangi biaya produksi. Oh, iya. Gitu. Jadi waktu itu sempat lihat Kia Rio ya 2011 itu udah pakai loh, udah pakai fitur itu. Kia Rio kan build up ya, build up, bukan rakitan di Indonesia, itu sudah pakai. Santa Fe juga sudah pakai. Nah, mulai di Honda itu, mulai di Honda HR-V itu 2015 ya, 15 sekelas Honda. Teknologinya tidak utuh karena
apa namanya digonggong itu tadi untuk yang sebelumnya. Oh, berarti Gitu. kalau yang penambahan sistem untuk safety di kemudi tadi itu sebenarnya untuk menghindari terjadinya kecelakaan, misalkan ngantuk, kendaraan itu pengendaliannya itu dia tidak sesuai dengan jalurnya, kemudian dia dia akan membenarkan jalurnya. Maksudnya, Itu misalnya kayak di Wuling itu pernah diceritakan juga sama Mas Ismail dulu itu ada yang dia tuh ngikutin markanya gitu. itu anu ya, apa namanya, itu sudah pakai radar, itu pengembangan yang lebih ekstrim Oh, lagi lebih tuh, lebih lebih tinggi advance, lagi, lebih advance lebih ya. advance lagi. Betul. Kalau yang SAS ini sebenarnya uh, pertama kali itu setahu saya ya, untuk Honda itu di Honda Odyssey RB1 2005, 2004 Hmm. itu sudah pakai. Tetapi fitur SAS atau steering angle sensor itu untuk membuat ketika mau setir Hmm. kita putar, Hmm. itu lampunya high beamnya itu Hmm. ngikut belok. Oh, oke. Nah, sebenarnya untuk itu awalnya. Awalnya. Nah, seiring perkembangan zaman, di Honda itu dibuatlah ini, misalkan kita di cruising di Hmm. jalan tol kecepatan di atas 120, itu ada angin samping. Nggak ada angin samping itu kan kadang-kadang kita kalau naik mobil bisa kayak gelior gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. itu dia akan mengkoreksi, oh ini kenapa sudutku kok tiba-tiba berubah, padahal Hmm. kecepatan tinggi segini. Jadi nggak mungkin nih kalau pengemudi langsung memberikan instruksi seperti ini, dia akan mengoreksi, mempertahankan di posisi nolnya dia. Nah, Ya. itu fungsi safety-nya di situ sih. Mm-hmm. Kalau di suspensi ada nggak fungsi-fungsi khusus gitu? Suspensi nggak ada fungsi Nggak ada khusus sih ya, Mas, sama ya, kecuali untuk peredam peredam hanya kejut untuk peredam. kenyamanan aja. Nggak ada tipe yang bisa Gitu. diatur mungkin. Kalau tipe diatur itu memang ada active suspension, cuman ada yang pakai apa, dulu zaman dulu itu Citroen ya, itu pakai Hmm. hidrolik gitu kan. Kemudian Hmm. ada yang pakai angin, ada pneumatik, ada yang pakai elektrik, pakai magnet. Cuman untuk pasar Indonesia saat ini itu sangat jarang sih, Mas Linasa. Sangat jarang sekali. Karena mungkin penggunanya eh, kurang ya, peminatnya maksudnya. Satu, mungkin kalau ada yang berani membuat membuat itu secara massal dan murah, itu akan jadi Oh. nilai tersendiri. Karena Hmm. memang teknologi itu Mahal ya. mahal. Active suspension itu mahal. Dulu di tahun 90-an ada Nissan Seviro itu juga pakai tuh. Di MX-6 itu juga pakai. Tapi ya Mazda sekarang sudah, atau Nissan sudah nggak pakai itu karena memang biayanya mahal. Ya Gitu. ya. Nah, kalau di rem nih, yang sekarang yang lagi tren apa ini? Pengembangan di rem. Saya rasa ya yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi ya, kayak kenyamanan aja sih. Hmm. uh, Electric parking brake zaman dulu pariknya crack gitu kan, sekarang Hmm. tinggal pencet tombol. Hmm. Bahkan Avanza yang Veloz, bukan Avanza sih, Toyota Veloz yang terbaru itu sudah pakai itu. Ya hal-hal kenyamanan aja sih kalau di bagian rem. Intinya rem memang basicnya seperti itu dari dulu, cuman pengembangan kecil-kecil aja untuk kenyamanan si Hmm. pengendara. Berarti di ketiganya tadi, Gitu. baik itu kemudi, rem, dan suspensi itu pengembangannya arahnya ke electrical semua. Ya, Mas Lutfi. Iya, Bisa disimpulkan seperti betul, itu. betul, ke electrical. Iya, closing statementnya mungkin seperti itu ya. Belum di closing ini ada lagi pertanyaan. Oh belum ya, belum ya. Belum. Nah, itu tadi kan Masih on beberapa fire nih. ada kasus tadi disampaikan. Nah, ini sebenarnya mau saya tanyakan juga gejala-gejala yang sering dihadapi Mas Koko di lapangan Hmm, itu kaitannya dengan kemudi, kemudian suspensi. Kalau rem iya juga nggak sih? Setiawan itu nangani rem nggak? Kalau rem itu
kita basicnya hanya perawatan aja sih Mas. Oh ya. Perawatan, kita ngebersihin, ganti kampas. Berarti lebih ke kemudi ya. Kalau yang Suspensi jarang juga. sampai penggantian. Iya, kemudi suspensi. Kita kemudi Ya. suspensi. Nah, mungkin dua itu aja deh gejala-gejala yang sering tuh muncul dan timbul itu tuh apa sih di dua hal itu? Kalau gejala atau keluhan ya mungkin yang Ya lebih betul tepatnya keluhannya. ya mungkin bahasanya ya. Atau keluhan yang sering kita temui dari konsumen, dari dari customer kita itu biasanya sih gini Mas, satu setirnya itu miring, tapi mobilnya jalannya lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, rodanya itu baik yang belakang itu makan sebelah, bisa sebelah dalam, bisa sebelah luar. Nah, kayak gitu. Terus yang nomor tiga, setirnya itu lurus kalau kita pegang. Cuman kalau kita lepas, itu mobilnya belok sendiri nih, ke kiri atau ke kanan. Ya, kebanting. Gitu. Terus di kecepatan tertentu misalkan di 80 itu setirnya itu geter, kayak kita main PS gitu. Analognya aktif itu, wah itu cukup ngeri itu. Terus ketika kecepatan tinggi di rem, setirnya geter, atau di pedal rem itu geter. Nah, itu kita juga sering menemukan di situ. Dan paling banyak Mas untuk masalah kemudi sama suspensi itu adalah bunyi, noise. Yeah. Jadi untuk noise itu memang kita perlu waktu karena ya untuk pendalaman noise, untuk diagnosa noise itu nggak ada rumusnya, kecuali kita harus test drive, dengerin problemnya dari mana, ya itu. Sampai sekarang untuk alat diagnosis untuk noise itu belum ada ya, alat khususnya. Tetap harus dites drive tadi maksudnya gitu ya. Sebenarnya sudah ada. Oh iya. Enggak, itu cuman alat bantu sih, alat bantu, tapi kayak yang alat yang bisa mendeteksi ini shock breakernya yang bunyi itu nggak ada. Jadi kita cuman pakai alat bantu namanya noise catcher ya. Noise catcher itu biar lebih kedengaran lebih jelas ya alat bantunya tadi. Alat bantunya itu sebenarnya gini Mas Linasa, ada dua magnet ya, dua probe ya, dua kabel. Kita misalkan ada bunyi di area depan kanan gitu ya. Nah, saya mau ngecek deh itu shock breakernya atau dari T-rodnya nih. Nah, kita tempel nih dua probe, satu di di shocknya, satu di T-rodnya. Nah, nanti status barnya itu, lambarnya itu lebih kenceng yang mana? Nah, kita hanya mendiagnosa lewat lampunya yang lebih kenceng itu. Nanti kita bandingin lagi. Ternyata kenceng di shock breakernya. Nah, kita pindah lagi nih di shock breakernya atau di support shocknya nih. Kita tempel di situ. Ternyata kenceng di support shocknya nih. Nah, akhirnya kita diagnosa dari support shock, jadi harus diganti gitu. Berarti dengan visualisasi lampu tadi yang agar kita mudah untuk mendeteksi tadi. Betul. Dan itu dua magnet atau dua probe tadi harus dikalibrasi antara yang kanan sama yang kiri. Jadi jangan sampai ini lebih kuat responnya sehingga walaupun getaran kecil dia lampunya lebih tinggi. Itu kita harus kalibrasi dulu. Gitu. Ya memang sulit ya kalau bunyi ya. Betul Mas. Saya waktu itu pernah punya pengalaman sendiri. Saya bawa mobil masuk ke salah satu dealer Toyota di Jogja gitu ya. Nasmoko semua sih. Teman Nasmokonya kan banyak. Itu langsung ada keluarnya bunyi ya Mas. Saya waktu itu datang jam 9 pagi. Nanti ya Mas saya kabari sekitar jam 4-an. Langsung durasi jamnya itu panjang sekali.
Hmm. Dari jam 9 sampai jam 4 gitu. Jam 3 jam 4. Ya, ya, ya. Ya estimasinya panjang karena apa? Memang ya tidak memungkiri bahwa keluhan bunyi itu benar-benar sulit sekali. Dan bagi beberapa bengkel bunyi itu nggak ada cuannya, Mas. Gitulah. Jadi tapi kita tetap tetap komit sama customer kita bahwa bunyi itu ya cukup mengganggu ya. Jadi kita sebisa mungkin membantu customer kita untuk bisa menemukan sumber bunyinya. Begitu. Kalau yang disuspensi, apa namanya, keluhannya tadi kan baru yang Kalau kemudi ya. suspensi kebanyakan bunyi, Mas. Oh sama ya. Kebanyakan bunyi, bunyi kemlodak, letak-letak, kelutuk-kelutuk. Wah, itu udah banyak sekali itu. Dan susahnya itu adalah satu mobil dengan mobil yang lain bunyinya sama bisa bisa dari komponen yang berbeda nih. Nah kalau terjadi bunyi gitu, bunyinya ekstrim itu, apakah ada penggantian komponen atau bisa diperbaiki? Nah, kalau memang itu setelan ya, misalkan bunyinya dari rack steer, antara rack steer sama pinion gearnya itu ya, itu kan ada setelan. Nah, kita sebelum adjust untuk servis, kita akan setel dulu. Nah, tapi kalau misalkan bunyinya itu memang dari komponen yang tidak ada setelannya, katakanlah tie rod atau rack end atau ball joint, ya itu kita prefer ganti. Kenapa? Karena dengan ganti itu pasti problemnya sembuh dan safety-nya dapat dibanding dilakukan perbaikan gitu. Kadang-kadang perbaikannya itu hanya di ini Mas, hanya di press ya, dalam artian ball joint yang sudah kocak ini di press ke dalam gini biar kencang. Ya, kencang. Nah itu ya itu tidak direkomendasikan. Tetapi ketika rebuild-nya memang dibongkar, diganti teflonnya dan bagi bagian dalam sampai dia kencang lagi, ditambah pasin juga, itu cenderung cukup bagus dan cukup aman. Tapi daripada repot, mending untuk biaya perbaikannya itu dengan penggantian barunya itu harganya nggak terpaut, nggak terpaut dikit, nggak terpaut jauh sih, cuma sedikit. Kecuali satu nih, mobil antik. Nah itu susah, itu memang spare partnya susah. Kayak Peugeot apa ya dulu itu ya, Peugeot tahun 86-an dulu itu kan cukup 805 kalau nggak salah. Itu kan cukup susah spare partnya tuh. Jadi ya rebuild monggo, tapi rebuild yang memang benar-benar tidak di-press atau memang diganti teflonnya. Itu yang bagus itu. Iya, ya. Kalau susah ya silahkan lah direkayasa seperti itu. Betul. Tapi tetap dengan pekerjaan yang bagus. Yang bagus. Ya itu suspensi memang lebih ke bunyi sih. Noise, betul. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir sekarang. Ya. Dari gejala-gejala yang ada itu kira-kira kalau kita bukan yang orang bengkel itu bisa nggak sih ngatasin sendiri? Kalau ya sekedar otodidak pengen belajar bisa ditangani sendiri. Gini Mas Rinasa, kemudi rem suspensi itu ketiga hal itu kenapa dijadikan satu bahkan satu mata kuliah ya, KRS ya. Iya, kita dulu KRS namanya di ya, betul. UNY dulu otomotif. Ya, itu karena kemudi rem suspensi itu semuanya berkaitan erat dengan safety. Jadi beda sama mesin ya, mesin mogok ya sudah dia berhenti gitu kan. Ranknya bukan rank A, mungkin rank B ya. Overheat, mesinnya keluar panas itu rank B. Jadi mobil masih bisa dikendalikan, dipinggirin, telepon bengkel. Tapi kalau untuk masalah kemudi, suspensi dan rem ini benar-benar rank A. Jadi
ini urgenitasnya tinggi, Ah, safety-nya tinggi, sehingga ini silahkan apa ya, saran saya jangan dilakukan perbaikan sendiri, oh iya. kecuali hanya mengecek ya, misalkan Oh ya. cek cek kampas rem, cek minyak rem, itu it's okay, nggak masalah. Tapi kalau sampai apa namanya, penggantian dan Apalagi di memang otak-atik sendiri ya. Wah, itu bahaya ya. ya, bagi orang awam ya ini ya, Hmm. dengan catatan ya, bagi orang awam itu kami rekomendasikan tetap ini dibawa ke teknisi yang ahli. Bahkan ini di Amerika itu bengkel yang memang mengkhususkan atau menspesialisasikan diri dalam hal kemudian suspensi ini harus bersertifikasi dari negaranya. Jadi nggak Hmm. sembarangan teknisi bisa ambil bagian dalam reparasi sistem KRS ini. Begitu. Ya, ya. Kalau engine mah silahkan ya, mau orang awam belajar-belajar dari YouTube, dari temennya atau dari siapapun. Betul. Kemudian di otak-atik sendiri, ranknya tadi masih di kelas yang B mungkin ya. Tidak Iya, semua yang betul. di A, ada yang A tapi kan masih banyak yang di bawahnya A kan gitu ya. Uh, Kemudian electrical juga kalau silahkan boleh ya, otak-atik. sebenarnya kalau electrical, kalau kita ngomongin wiper sama Heeh. klakson itu rank A juga. Oh iya. Betul. Klasifikasinya dia rank A, tapi ya apa namanya, nggak semua electrical rank A sih. Nggak semua engine rank B juga enggak. Tapi kalau untuk KRS Iya 3 ya, ini kalau wiper apa itu hujannya lebat banget, tambah angin segala macam, badai gitu ya kacau juga nanti bisa bahaya ya. iya, bahaya sekali Hmm. itu. Nah kalau klakson, Bahaya. kadang orang ada loh jarang yang klakson juga kalau di jalanan. Lebih suka mainin lampu itu, lampu apa, dim. Perhatiin nggak Mas Rinasa? Klakson Hmm. itu kalau mobil-mobil Eropa pasti kenceng-kenceng tuh Hmm. bunyinya. Iya kalau mobil Mantap-mantap Eropa, gitu loh. betul. Nggak tahu nih mobil-mobil yang masuk ke Indonesia apalagi LCGC kayak Buick, Heeh. bahkan bunyinya cuma satu kan, nggak stereo. Sebenarnya itu Ya, penting loh, sangat banyak penting yang sekali. mengeluhkan juga, oh kok suaranya jelek-jelek, padahal mobilnya gede gitu. Ya. Nah itu, jadi klakson itu memang kayaknya tidak dibutuhkan, tetapi suatu ketika kita dalam kondisi yang bahaya itu sangat sangat berguna sekali. Ya, Betul. Mm, mm, gitu kayaknya sih. sepele ya, tapi vital juga itu. Betul. Klakson tuh. Ya nanti kapan-kapan kita ngomongin yang tentang itu ya. Kayaknya cukup Mas Koko ini obrolan kita Ya. tentang Mm, KRS. mm. Closing Siap, statementnya siap. sekarang, monggo Ya, closing jadi statement. yang pertama tadi ya sudah disinggung di awal, kemudian suspensi itu sebenarnya komponen atau sistem dalam kendaraan yang memang dalam perkembangannya itu cukup apa ya, cukup cukup lama secara basicnya, tapi hanya ada updatean atau facelift untuk unsur-unsur safety atau elektrikalnya aja. Yang kedua, eh, kemudian suspensi ini ketika teman-teman atau sobat cendekiawan ada mengeluhkan mobilnya kok kayak something wrong gitu ya, itu misalkan tidak memiliki kemampuan dalam hal itu, silakan segera dibawa ke bengkel. Kenapa? Karena itu tadi, kemungkinan suspensi itu tergolong problem yang masuk kategori rank A, atau dalam artian itu berbahaya kalau memang ada masalah ketika kita menggunakan mobil untuk berkendara. Yang ketiga, apa namanya, gejala yang paling sering muncul dalam hal kemudi suspensi atau rem itu adalah bunyi. Jadi bunyi menjadi keluhan utama dalam ketiga sistem itu, dan itu cukup mengganggu dan cukup banyak dikeluhkan oleh masyarakat atau customer. Oke, Itu sih. ya cukup sekian ya. Makasih banyak ini Mas Koko sudah bisa Ya, sudah sama-sama. sempat untuk berbincang-bincang di podcast saya Henders Talk Ya, Podcast ya.
Kapan-kapan kita sambung lagi dengan topik-topik yang menarik lainnya, kaitannya dengan Boleh, teknologi di siap. bidang otomotif. Begitu teman-teman, Ya. ya teman-teman sobat cendekia semuanya. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Endless talk. Ngobrol tak berujung sepuasnya.